ketika kita menanggapi orang-orang yang sering mengolok-olok dengan kata-kata Wahabi, jadi biarkan saja ya. Kalau kita bahas ini secara penyebutan saja, mereka menyebut dengan kata Wahabi, ini juga sudah keliru ya. Wahabi itu kan nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Abdul Wahhab itu bapaknya. Kalau mau menjuluki, kenapa dijuluki Wahabi? Kenapa tidak Muhammadi? Seharusnya kan Muhammadi atau Muhammadiyah. Karena Abdul Wahhab itu adalah bapaknya. Jadi secara penyebutan saja mereka sudah keliru ya. Kemudian yang kedua, mereka sering menggembor-gemborkan isu kepada orang-orang awam. Katanya Wahabi itu suka mengkafir-kafirkan, suka membunuh kaum muslimin. Itu tidak benar ya. Kalau kita lihat, gembongnya Wahabi itu ada di Arab Saudi, yakni di Mekah dan Madinah. Itu adalah kota Wahabi. Yang imam-imam di masjid tersebut imam Wahabi semua. Syekh Sudais itu imam Wahabi. Kemudian Syekh Bandar Balila, Syekh Makhir Al-Maikri, beliau juga imam-imam Wahabi ya. Jadi kalau menyebut Wahabi itu aliran sesat, kenapa dua kota suci? Ini Mekah dan Madinah itu dua kota suci yang dijaga oleh Allah. Kenapa dibiarkan yang memimpinnya, imam-imamnya, kenapa orang-orang Wahabi semua? Kita lihat di Arab Saudi, di Mekah, Madinah itu semuanya orang-orang Wahabi semua. Mereka tidak tahlilan, tidak maulid, tidak rajaban, tidak marhabanan, tidak ya. Jika dikatakan Wahabi itu adalah aliran sesat, maka berarti di Arab Saudi semuanya orang-orang sesat semua ya. Kemudian yang ketiga, mereka menyebutkan bahwa Wahabi itu suka membunuh kaum muslimin yang tidak sejalan dengan mereka katanya. Ini juga isu-isu murahan ya. Kalau memang Wahabi suka membunuh, suka menyakiti kaum muslimin, orang-orang yang pergi haji dan umrah ke Arab Saudi itu sudah tidak bisa pulang lagi ke Indonesia, sudah dibunuh semua. Tapi kan kenyataannya orang-orang yang berangkat haji, berangkat umrah, mereka nyaman di sana, beribadah secara tenang, difasilitasi ibadahnya, tempat tidurnya, tempat segala macamnya. Itu difasilitasi oleh negara yang kata mereka negara Wahabi ya. Jadi tidak benar jika dikatakan Wahabi itu adalah suka mengkafirkan, suka membunuh kaum muslimin. Ini yang menggembor-gemborkan, ini sebenarnya orang-orang Syiah dan orang-orang liberal. Dan orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dakwahnya lebih fokus kepada memberantas kesyirikan, memberantas perkara-perkara bid'ah, memberantas khurafat, memberantas perdukunan, memberantas tahayul. Mungkin sebagian dari mereka ketika mendengar ceramah-ceramah seperti itu tersinggung dan terusik, sehingga mau membantah dengan dalil tidak bisa. Akhirnya digembor-gemborkanlah isu Wahabi sehingga memprovokasi orang-orang awam ya. Tetapi alhamdulillah sekarang masyarakat sudah cerdas, sudah bisa membedakan mana dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mana dakwah yang mengajak kepada golongan mereka, mana dakwah yang mengajak kepada kelompok mereka. Itu kan sekarang banyak judulnya dakwah atau ceramah, tetapi isinya cuma apa? Cuma memprovokasi umat, cuma orasi, cuma mengajak kepada politik, cuma mencaci pemerintah. Namanya dakwah, tetapi isinya seperti itu. Tetapi orang-orang yang mereka tuduh Wahabi, dakwahnya memang benar-benar dakwah, tidak ada unsur politik, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada. Mereka hanya menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, yang dibawakan hujahnya itu selalu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Jadi kalau disebutkan orang-orang Wahabi suka mengkafirkan, suka membunuh kaum muslimin, ini kan sesuatu yang lucu ya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Wahabi itu suka mengkafirkan pemerintah. Ini juga tidak benar. Ini seharusnya pemerintah bisa menilai dan bisa berpikir. Bagaimana bisa orang-orang yang mereka tuduh Wahabi itu jangankan mengkafirkan pemerintah, demo saja itu melarang. Baik dari kalangan ustadznya atau para jamaahnya, mereka sangat melarang sekali dengan yang namanya demonstrasi. Sebab di dalam Islam sendiri cara menasihati pemerintah yang keliru itu sudah diajarkan bagaimana caranya. Jadi kalau disebut Wahabi itu radikal, ini adalah fitnah ya. Justru orang-orang yang mereka tuduh Wahabi itu sangat taat kepada pemerintah selama perintahnya tidak bermaksiat ya. Kemudian kalau mereka katakan Wahabi itu adalah orang-orang yang tidak suka tahlilan, tidak suka maulid, tidak suka rajaban,
Berarti Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua Wahabi dong. Karena mereka tidak tahlilan, tidak maulid, tidak rajaban, tidak marhabanan. Atau melihat riwayat dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam mazhab, apakah ketika ada seorang meninggal dunia, apakah ada riwayat mereka melakukan tahlilan? Atau mereka ada riwayat melakukan acara muludan atau rajaban? Tidak ada ya. Jadi kalau yang jadi tolak ukur, yang tidak tahlilan itu Wahabi, yang tidak maulid Wahabi, yang tidak rajaban Wahabi, berarti Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, berarti semua mereka Wahabi dong. Nah, jadi cara kita menghadapi orang-orang yang sering menjuluki dengan kata Wahabi, biarkan saja ya. Jika kita bisa menyampaikan hujahnya, silakan jelaskan. Tetapi jika tidak bisa menjelaskan, ya sudah tinggalin saja orang tersebut ya. Nah, mungkin seperti itu.